teman-teman hadirin di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada silaturahmi pada pagi hari ini. Luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bu Rofah mengenai pengalaman UIN dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas di kampus. Saya akan diskusi tentang aksesibilitas di kampus, lebih pada melihat kebutuhan ya. Tadi sebenarnya sebagian sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Rofah ya mengenai kebutuhannya apa saja. Saya berawal dari definisi dulu, definisi penyandang disabilitas, karena kenapa saya selalu mengulang-ulang definisi disabilitas, karena seringkali kita itu lupa ya, ada sebagian penyandang disabilitas yang dilupakan. Seringkali yang dilihat penyandang disabilitas adalah hanya penyandang disabilitas fisik. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga yang mempunyai keterbatasan intelektual, mental, dan juga sensorik. Dan dalam jangka waktu yang lama sehingga berinteraksi dengan berbagai hambatan dan kesulitan sehingga menjadikan mereka itu kesulitan untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, saya menggarisbawahi bahwa di sini penyandang disabilitas itu selalu berinteraksi dengan lingkungan yang bisa menghambat mendapatkan hambatan dan kesulitan. Ya, selalu berinteraksi dengan lingkungan yang sehingga penyandang disabilitas itu mengalami hambatan dan kesulitan. Nah, lalu apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan untuk mengatasi hambatan dan kesulitan ini tidak mungkin penyandang disabilitas itu kemudian disabilitasnya yang dihilangkan ya. Artinya apabila seperti saya sudah ada disabilitas fisik, kaki saya layu sejak kecil, nggak mungkin bisa disembuhkan. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana supaya mereka bisa berinteraksi di dalam masyarakat adalah dengan memberikan aksesibilitas, yaitu kemudahan-kemudahan yang yang perlu disediakan untuk penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, saya memberikan ilustrasi di sini ya, misalnya seorang pengguna kursi roda. Nah, kalau dia dihadapkan pada misalnya dia harus menuju suatu tempat di lantai 2 ya, dan di situ hanya ada tangga saja, tentunya penyandang disabilitas itu tidak akan punya kemampuan untuk bisa ke sana. Walaupun bisa ya harus merangkak, harus pelan-pelan dan mungkin butuh waktu 1 jam untuk sampai ke atas. Tetapi kalau disediakan fasilitas yang untuk mengurangi hambatan tadi, lingkungan yang menjadikan hambatan penyandang disabilitas tadi dengan dibuatkan ramp, nah saya yakin bahwa untuk mencapai tujuan di sini itu mungkin yang naik tangga dengan yang menggunakan ramp ini bisa saja waktunya bisa sama. Artinya apa? Bahwa tadi kesulitan-kesulitan atau hambatan lingkungan yang menjadikan penyandang disabilitas itu tidak bisa berpartisipasi itu sebetulnya bisa dihilangkan dengan menyediakan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mewujudkan kesamaan kesempatan. Nah, jadi artinya penyandang disabilitas pun bisa bisa berpartisipasi dalam masyarakat asal hambatan dan kesulitan-kesulitan itu dihilangkan dengan mendukung melalui penyediaan aksesibilitas. Tadi Bu Rofah juga sudah menjelaskan bahwa aksesibilitas itu sebenarnya ada yang fisik dan non fisik ya. Nah, kalau kita bicara pada aksesibilitas fisik, ini adalah beberapa contoh, beberapa kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk penyandang disabilitas.
Nah, yang pertama misalnya seperti handrail ya, handrail atau pegangan ya. Kalaupun harus naik tangga ya, mungkin saya masih bisa ya, saya yang mungkin layu satu kaki kiri, naik tangga masih bisa, tetapi kalau tidak ada pegangan ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi handrail ini juga merupakan kemudahan yang bisa apa namanya disediakan. Atau bisa juga berupa ram seperti ini ya, ram apa namanya sehingga pengguna kursi roda itu tetap bisa naik ke bangunan di lantai 2 dan seterusnya. Atau bisa juga lift ya bagi institusi yang punya kemampuan untuk menyediakan lift. Saya kira ini adalah suatu kemudahan untuk menjadikan penyandang disabilitas itu mengatasi hambatan dan tantangan lingkungan yang ada. Tunanetra tentunya mereka akan mudah apabila ada guiding block ya yang memberikan arah apa namanya ke mana dia bisa berjalan ya. Guiding block ini juga ada yang apa namanya garis-garis seperti ini dan ada yang bulat-bulat. Ini ada artinya ya. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak paham ya kalau garis-garis ini artinya bahwa itu untuk jalan lurus ya, bisa berjalan terus. Tapi kalau bulat-bulat ini artinya berhenti ya, berhenti. Toilet ya, toilet ini yang sederhana saja, ini adalah kebutuhan manusiawi ya. Setiap hari tentunya setiap orang pasti butuh ke toilet. Nah, tapi kalau di suatu institusi yang belum ada toilet yang aksesibel seperti ini, tentunya menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas. Kalau kita penyandang disabilitas kadang-kadang berpikir ya, kalau kita mau pergi itu di sana, bagaimana nanti toiletnya itu sudah harus berpikir dan bagaimana memikirkan solusinya itu ini adalah yang paling sulit ya. Kemudian untuk tuli ya, tuli ini saya kira dengan salah satunya dengan running text ini, apabila di lingkungan tersebut tidak ada bahasa isyarat, informasi-informasi itu bisa diberikan dengan running text ini. Nah, ini adalah merupakan fasilitas-fasilitas yang tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas seperti ini tentunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi juga, pembangunannya itu perlu diawasi dan juga perlu juga bagaimana pemeliharaannya. Saya melihat ya banyak sekali upaya-upaya pemerintah ya yang memberikan fasilitas aksesibilitas di ruang-ruang publik. Namun di dalam pembangunannya seringkali tidak ada monitoring, tidak ada pendampingan, sehingga di dalam implementasinya itu seringkali malah justru tidak memberikan kemudahan, tetapi justru kesulitan-kesulitan. Ini di beberapa tempat seperti ini di Solo ya, di Solo ini ada guiding block yang bukannya garis lurus tapi belok-belok seperti ini. Nah ini kalau tunanetra mengikuti jalur ini apa tidak malah membingungkan. Kemudian kalau kita lihat di sini justru ini guiding block ditabrakkan dengan tiang listrik ya. Ini adalah sesuatu yang justru membahayakan ya. Bagaimana kalau teman-teman tunanetra mengikuti guiding block seperti ini, dia akan terjeduk oleh tiang ini. Kemudian ram-ram yang cukup tajam ya. Ada ram ya, memang untuk kursi roda, pengguna kursi roda ada ram, tapi ramnya itu sangat tajam kemiringannya ya. Nah, sehingga ini menjadi sangat berbahaya. Kursi roda bisa terbalik ya. Nah, kemudian beberapa halte-halte bis ya, ini juga ramnya sangat tajam. Bahkan di beberapa tempat di depan ram ini ada pohon besar. Nah, sehingga kursi roda tidak bisa masuk. Atau toilet-toilet yang sangat sempit. Nah, sehingga kursi roda tidak bisa masuk dan tidak bisa bermanuver. Nah, ini adalah contoh-contoh sebetulnya itu adalah
bangunan-bangunan untuk memberikan fasilitas aksesibel. Untuk tujuannya sebetulnya adalah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi justru yang terjadi malah membahayakan. Oleh karena itu di dalam fasilitasi bangunan publik seperti ini perlu adanya pendampingan dan juga evaluasi, ya, sehingga tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan seperti ini. Lalu apa sebetulnya dasar hukum yang kenapa ruang publik termasuk kampus, termasuk sekolah itu perlu memberikan fasilitas aksesibilitas? Ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Ini adalah kebijakan di tingkat nasional, walaupun di beberapa daerah kita juga sudah punya banyak perda, ya. Di Jogja ini kita sudah punya perda di tingkat provinsi, dan di 5 kabupaten pun kita juga sudah punya perda disabilitas. Di dalam undang-undang ini maupun di perda-perda itu juga sudah dicantumkan mengenai hak aksesibilitas maupun hak pendidikan, ya, karena kita bicara tentang kampus berarti kita juga bicara tentang hak pendidikan dan hak aksesibilitas, karena sangat penting sekali bahwa kampus itu memberikan aksesibilitas untuk mengurangi tadi kesulitan-kesulitan penyandang disabilitas di dalam proses mengikuti pendidikan. Dan penyandang disabilitas juga punya hak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, ya, dan pada pilihan jenis pendidikan apapun. Sebagaimana tertera pada pasal 10 dan pasal 18. Dan tentang pembangunan aksesibilitas fisik ini, Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu juga sudah menerbitkan peraturan menteri, ya, yaitu Permen Nomor 14 tahun 2017 yang menjadi panduan apabila akan membangun beberapa fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, kalau kita melihat hak pendidikan, ya, hak pendidikan itu tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan saya menyoroti di sini ya, selain penyandang disabilitas itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif maupun secara khusus, juga mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dan punya kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan. Dan yang penting sekali di sini adalah penyandang disabilitas itu punya hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Dan tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik ini juga sudah terbit peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Nah, ini sangat penting sekali kita acu untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan akomodasi yang layak, ya? Akomodasi yang layak ini sebetulnya adalah merupakan modifikasi penyesuaian yang tepat untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia untuk kebebasan penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraannya. Tadi saya kira Bu Rofa sudah banyak cerita tentang fasilitasi universitas sehingga penyandang disabilitas itu mampu untuk mengikuti pendidikan, ya, antara lain ini contoh gambar, ya, misalnya yang tidak punya tangan itu kalau sekolah mungkin bisa memberikan penyediaan meja khusus yang memudahkan penyandang disabilitas tanpa tangan itu untuk menulis, ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan akomodasi yang layak, ya, bagi penyandang disabilitas. Jadi
akomodasi yang layak ini paling apa saja sih yang dimaksud dengan penyediaan akomodasi yang layak? Akomodasi yang layak di sini adalah tentunya butuh dukungan anggaran ya. Saya kira untuk memberikan itu pasti kan membutuhkan pendanaan ya, tadi untuk fasilitasi meja khusus tadi ya, itu tentunya butuh pendanaan. Penyediaan sarana prasarana ya, tadi Rofa juga sudah cerita bahwa sekarang ini dengan teknologi yang luar biasa, penyandang tunanetra itu bisa membaca buku apapun ya, tanpa harus membutuhkan volunteer ya, karena sekarang sudah ada software tools yang bisa membaca ya, sehingga mereka bisa membaca tak terbatas dari sumber-sumber ilmu yang ada. Nah, ini termasuk dalam penyediaan akomodasi yang layak. Kemudian juga tadi penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya yang bisa memberikan pengajaran pada penyandang disabilitas. Tadi Bu Rofa cerita bahwa tantangan terbesar adalah di sini, yaitu penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana kampus ini bisa menyediakan tenaga pendidik yang mau dan mampu ya, tidak hanya mampu tapi perlu ada juga kemauan, karena juga tentunya di sini perlu ada effort lebih ya untuk bisa menjadikan penyandang disabilitas itu mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam belajar. Dan tentu saja juga ada penyesuaian-penyesuaian dalam kurikulum ataupun di dalam metode pengajaran untuk subjek-subjek tertentu. Ya, misalnya tadi Bu Rofa cerita tentang penulisan skripsi untuk penyandang disabilitas tuli. Ya, ini bisa saja disesuaikan dengan tidak harus beratus-ratus lembar skripsinya. Nah, ini saya kira itu adalah merupakan fasilitasi untuk penyediaan akomodasi yang layak. 4 hal inilah yang tentunya sangat penting kalau kita bicara kampus yang ramah untuk penyandang disabilitas. 4 hal inilah yang tentunya perlu difikirkan, yang perlu direncanakan, perlu disiapkan, dan ini butuh waktu yang tidak pendek ya untuk bisa sampai mengarah ke sana. Saya kira itu saja Pak Yadi yang bisa saya sampaikan, nanti bisa panjang lebar melalui diskusi saja.